Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dengan doa semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa setelah Hamas pada tanggal 7 Oktober melakukan serangan mendadak dan mampu masuk ke wilayah Israel, lalu Israel pun membalas dengan membombardir Gaza sampai hari ini. Seandainya kita telusuri dan kita bertanya siapakah bangsa Israel itu, kalau ini diceritakan tentu saja butuh waktu yang panjang, dengan kultum zuhur nggak cukup. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa terminologi Yahudi di dalam Al-Quran itu sudah pasti dikaitkan dengan hamba-hamba Allah yang terkutuk, terlaknat. Bahkan di dalam surat Al-Bayyinah yang tadi saya sampaikan disebut oleh Allah sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Sifat yang paling menonjol bagi mereka adalah berkhianat. Saya akan memberikan contoh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Madinah saat itu penduduknya diantaranya 3 suku besar Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Di samping itu ada 3 suku Arab, suku Aus, suku Hazraj, dan suku Quraisy. Ada suku asli Yazri. Ketika Rasulullah hadir di Madinah, Rasulullah ingin mempersatukan mereka, sehingga dibuatlah sebuah konstitusi yang mengikat mereka yang dikenal dengan Piagam Madinah. Mereka dengan antusias untuk meratifikasi konstitusi itu, dan di antara isinya adalah saling hormat menghormati, saling menghargai antar pemeluk beragama, dan juga bagaimana agar mereka membela tanah airnya apabila ada musuh datang dari luar. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, 2 tahun setelah konstitusi itu disepakati, ternyata mereka kemudian berkhianat terhadap konstitusi tersebut yang dikenal dengan Piagam Madinah. Yang pertama adalah suku Bani Qainuqa, suku Yahudi Bani Qainuqa. Mereka sebetulnya tinggal di Madinah sudah sekitar 1100 tahun. Karena pada tahun 500 sebelum Masehi mereka dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Suatu hari ketika ada seorang muslimah pergi ke pasar Bani Qainuqa, begitu mau masuk pintu gerbang dicegat oleh para pemuda Yahudi Bani Qainuqa. Lalu karena seorang muslimah mengenakan burdah atau hijab di mukanya, mereka pun minta agar si wanita muslimah ini melepaskan hijabnya. Tentu saja ditolak. Dan pada saat si muslimah ini menolak untuk membuka hijab mukanya itu, lalu dipermalukan dengan merobek bajunya sehingga terlihatlah auratnya. Kalau istilah sekarang ini kita mengatakan sebagai pelecehan seksual. Ketika peristiwa itu terjadi, ada seorang pemuda muslim yang melihatnya. Maka karena merasa yang sedang dianiaya adalah seorang wanita muslimah, maka tanpa berpikir panjang si
lelaki muslim ini kemudian memukul pemuda Yahudi Bani Qainuqa. Ternyata ketika salah seorang di antara pemuda Bani Qainuqa ini dipukul, mereka akhirnya mengkeroyok pemuda muslim ini sampai kemudian meninggal di tempat. Peristiwa ini pun kemudian dilaporkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai jawaban atas apa yang dilaporkan itu, Rasulullah meminta kepada para sahabat agar mereka meminta pertanggungjawaban suku Bani Qainuqa yang telah membunuh seorang pemuda muslim dan melakukan pelecehan seksual. Tapi ternyata Bani Qainuqa tidak mau, dan bahkan kesannya arogan bahwa seandainya Muhammad akan datang kemari, kami akan layani dia. Maka Rasulullah pun meminta kepada para sahabat sesuai dengan konstitusi yang sudah disepakati. Para sahabat pun diminta untuk mengepung kampung Yahudi Bani Qainuqa. Awalnya orang-orang Bani Qainuqa ini meminta pertolongan kepada dua suku yang lain, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Tapi setelah ditunggu lama nggak datang, maka Rasulullah pun mengepung selama kurang lebih 14 hari 14 malam. Sehingga pada akhirnya suku Yahudi Bani Qainuqa pun menyerah, dan sebagai konsekuensinya dia harus angkat kaki dari Madinah, padahal mereka sudah 1100 tahun tinggal di Madinah. Mereka pergi ke Khaybar, kota Yahudi yang jaraknya kurang lebih sekitar 150 km. Itu pengkhianatan yang pertama. Lalu di tahun yang sama, setelah kaum muslimin melaksanakan perang Badar melawan kaum Quraisy dan memenangkannya dengan 70 terbunuh dan 70 kemudian menjadi tawanan perang, Rasulullah pun diundang oleh ketua suku Yahudi Bani Nadir. Dalam undangannya itu bermaksud ingin berbicara tentang kebangsaan. Bagaimana cara kita memperlakukan para tawanan perang yang berasal dari Mekah, hasil dari perang Badar. Tanpa suudzon, Rasulullah dengan para sahabatnya pun datang. Tapi ketika Rasulullah SAW akan memasuki rumah ketua suku Bani Nadir, justru Rasulullah balik kanan, tidak berkata apapun, langsung pulang ke rumah. Para sahabat yang menyertainya pun heran, kenapa Rasulullah nggak jadi masuk ke rumah ketua suku Bani Nadir, padahal kami sudah menemani beliau. Akhirnya para sahabat pun menyusul Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak jadi masuk ke dalam rumah ketua suku Yahudi Bani Nadir? Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, wahai saudara-saudaraku, ketua suku Bani Nadir ternyata melakukan konspirasi jahat akan membunuh diriku. Dari mana engkau tahu ya Rasulullah? Ketika aku akan memasuki rumah ketua suku Yahudi Bani Nadir itu, malaikat Jibril datang memberitahu kepadaku bahwa di atas kursi yang akan diduduki aku itu sudah dipasang batu yang sangat besar. Harapannya pada saat aku duduk, mereka melepaskan batu itu dan mengenai diriku, sehingga harapan mereka juga aku tewas di tempat. Sehingga ketika mereka kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh kalian, mereka dengan berdalih bahwa Muhammad kejatuhan batu. Alasannya sangat sederhana, tetapi itu sangat fatal bagi suku Bani Nadir. Perlu diketahui bahwa suku Bani Nadir Yahudi ini adalah suku yang paling terkaya di Madinah, karena seluruh kebun-kebun kurma yang subur dimiliki oleh suku Yahudi Bani Nadir. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, kemudian Rasulullah pun meminta pertanggungjawaban atas konspirasi akan membunuh Rasulullah kepada ketua suku Bani Nadir. Ternyata mereka pun menolak.
Mereka masih beranggapan bahwa kami masih kuat, kami akan minta pertolongan kepada orang-orang Yahudi saudara kami Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah pun mengepung mereka. Ternyata bantuan itu pun tidak hadir, padahal sama-sama di Madinah. Tapi Bani Quraidah tidak ingin terlibat dalam konspirasi semacam ini. Maka Rasulullah pun mengepung selama kurang lebih 21 hari, 21 malam. Kalau Bani Koneko tadi 14 hari 14 malam, kalau ini 21 hari 21 malam. Akhirnya menyerah. Pada saat mereka menyerah, lalu bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami akan keluar dari Madinah, kami akan tinggalkan Madinah, tapi izinkan kami untuk membawa seluruh harta kami. Karena mereka bukan hanya menguasai kebun-kebun kurma yang subur, tetapi mereka juga memiliki kekuasaan atau berkuasa untuk melakukan perdagangan emas pada saat itu. Rasulullah pun mengatakan, baik, silahkan, seluruh hartamu kau bawa dan secepatnya agar tinggalkan kota Madinah. Tetapi kalian tidak boleh membawa peralatan perang yang kalian miliki. Sebelum suku Bani Nadir Yahudi ini meninggalkan Madinah, seluruh kebun kurma dibakar habis, agar tidak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Lalu mereka pun akhirnya meninggalkan kota Madinah menuju ke Khaybar, bertemu dengan saudaranya Bani Koniko yang sudah meninggalkan Madinah terlebih dahulu. Ketika mereka sudah pergi meninggalkan Madinah dan Rasulullah bersama para sahabat masuk ke dalam kampung suku Yahudi Bani Nadir ini, ternyata ditemukan lebih dari 1.500 peralatan perang yang dimiliki oleh suku Bani Nadir. Setelah ditelusuri, memang suku Bani Nadir ini ingin melakukan pemberontakan terhadap Nabi. Memang saat itu Rasulullah belum secara yuridis menjadi pemimpin di Madinah, tetapi secara de facto karena belum ada yang mengakui dari negara lain. Akhirnya dua suku Yahudi Bani Nadir dan Bani Konoko pun tidak ada lagi ditemukan di kota Madinah. Tinggal satu suku Yahudi, namanya suku Yahudi Bani Quraidah, melakukan pengkhianatan pada tahun ke-5 Hijriah. Kalau tadi suku Bani Nadir dan Bani Konoko itu di tahun ke-2 Hijriah. Ini berkhianat pada tahun ke-5 Hijriah pada saat terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Pada saat terjadi pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan pasukan yang jumlahnya tidak kurang dari 10.000 pasukan, kaum muslimin sudah hampir kehabisan cadangan untuk makan dan minum. Sementara kaum wanita dan anak-anak itu berada di belakang kota Madinah. Ternyata orang-orang kafir Quraisy melakukan komunikasi dengan suku Yahudi Bani Quraidah agar bisa membuka pintu gerbang belakang kota Madinah karena dikuasai oleh Bani Quraidah, sehingga mereka bisa menyerang kaum muslimin dari belakang. Abu Sufyan mengatakan kepada ketua suku Bani Quraidah, seandainya engkau membuka pintu gerbang belakang ini, niscaya saudara-saudara kalian yang telah terusir dari Madinah, Bani Koniko dan Bani Nadir, akan kembali ke sini dan engkau akan menjadi pemimpin kota Madinah. Ternyata tergiur. Baik, kalau memang itu alasanmu dan itu pasti akan terjadi, kami akan membuka pintu gerbang kota Madinah yang berada di belakang. Konspirasi ini kemudian diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diketahui konspirasi jahat ini, mereka semakin takut. Wah, jangan-jangan nih akan ada terjadi peristiwa yang berbahaya bagi Bani Quraidah. Ternyata benar. Ketika pasukan Ahzab itu diluluh lantakan dengan badai pasir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mereka kalah dan kembali ke Mekah. Rasulullah pun ceritanya
Waktu itu sholat waktu asar, mau kembali ke rumah. Begitu Rasulullah kembali ke rumah sholat asar, malaikat Jibril menegur, "Ya Muhammad, untuk apa engkau kembali ke rumah dan ingin duduk-duduk, padahal tugasmu belum selesai?" Rasulullah bertanya, "Apa itu?" Malaikat Jibril mengatakan, "Apakah engkau tidak tahu bahwa dua suku Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah telah berkhianat, dan suku yang ketiga pun berkhianat kepadamu dengan melakukan konspirasi jahat dengan pasukan Quraisy? Lalu bagaimana wahai Jibril? Minta pertanggungjawaban kepada mereka." Maka Rasulullah pun meminta kepada para sahabat saat itu yang belum sholat asar agar sholat asar di kampung Bani Quraidah. Mereka pun pergi ke sana. Rasulullah dan para sahabat mengepungnya dan meminta pertanggungjawabannya. Mereka tidak bisa apa-apa karena konspirasinya sudah memang diketahui oleh Rasulullah. Akhirnya untuk mengambil keputusan tentang keadilan siapa yang bersalah, suku Yahudi Bani Quraidah meminta agar hakimnya bukan Rasulullah, tapi hakim independen yang diminta oleh suku Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya diangkatlah salah seorang sahabat Rasul dari suku Aus Arab yang punya hubungan dekat dengan Bani Quraidah. Ternyata di luar dugaan, keputusan hakim yang dianggap independen itu mengatakan bahwa seluruh laki-laki Bani Quraidah yang terlibat konspirasi jahat dalam perang Ahzab ini harus dihukum mati. Gemparlah suku Bani Quraidah, tapi itulah keputusan yang mengikat dan tidak berubah. Akhirnya tidak kurang dari 600 laki-laki Bani Quraidah pun dihukum mati, dan hakimnya bukan Rasulullah, bukan Rasulullah. Setelah itulah Bani Quraidah akhirnya angkat kaki dari Madinah menuju ke Khaybar, di mana dua saudara Yahudinya sudah terlebih dahulu datang ke sana karena terusir dari Madinah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di tahun ke-7 Hijriah, kalau tadi peristiwanya terakhir tahun ke-5 Hijriah, di tahun ke-7 Hijriah, suku Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah melakukan provokasi terhadap kaum muslimin Madinah, mengganggu, lalu kadang-kadang menghina kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah pun mengirim 10.000 pasukan untuk menghancurkan benteng Khaybar 150 km dari Madinah. Berapa lama perangnya? Cukup lama, kira-kira hampir 1 bulan. Semua benteng itu dikuasai oleh kaum muslimin sehingga mereka pun terusir dari benteng Khaybar itu dan mereka bercerai-berai. Nah, inilah watak kaum Yahudi atau biasa disebut dengan Bani Israel. Ternyata selalu berkhianat. Maka pantas dalam terminologi Al-Quran, di situ ketika disebut Yahudi, maka tidak ada sesuatu kebaikan padanya. Bahkan ketika di zaman Nabi Musa, pada saat Nabi Musa membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun di Mesir, lalu akan dibawa ke Kan'an, kemudian di tengah jalan, yaitu di Sinai, mereka pun 40 hari 40 malam berada di situ. Mereka minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, anugerahkan kepada kami dengan meminta kepada Tuhanmu agar Tuhan menurunkan makanan dari surga." Nabi Musa pun kemudian pergi ke Bukit Sinai dan berdoa. Lalu Allah memberikan 2 makanan kepada orang Yahudi, yaitu manna dan salwa. Manna itu makanan-makanan yang manis sebagai energi di dalam tubuh orang-orang Yahudi, dan salwa adalah burung puyuh, daging burung puyuh, sehingga mereka diharapkan memiliki kemampuan dan bisa langsung menuju ke tanah yang mereka tuju, yaitu di Kan'an. Tapi setelah diberikan makanan itu, mereka justru dalam Al-Quran disebut mintanya bawang merah, kapulaga. Kalau bahasa kita mintanya sayur asem. Sudah diberi makanan yang terbaik, manna dan salwa, justru dia minta sayur asem.
Itulah orang-orang Yahudi dari sejak Nabi Musa sampai kemudian pada masa Nabi Muhammad selalu berbuat semacam itu. Maka ketika mereka kemudian menggembur saudara-saudara kita di Palestina, pada akhirnya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan lahir dan batin dan mampu bertahan serta mampu mengalahkan mereka yang telah menjajah kurang lebih 75 tahun lamanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.